Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ansori Wahyu Bayagi, NIM 088385 asal UT daerah Surabaya. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer dengan tutor Bapak Rahmat Muhammad Thohir Yasin, Sarjana Komputer, Master of Engineering, yaitu praktek TCP atau IP pada command prompt. Baik, langsung saja kita akan mulai mengerjakan tugas 2. Untuk membuka program command prompt atau CMD, kita bisa gunakan shortcut yaitu simbol Windows atau jendela plus R atau pada menu start. Baik, langsung saja untuk perintah yang pertama yaitu cd. cd adalah fungsi perintah dari cd adalah untuk mengubah direktori aktif di dalam sistem file. cd kepanjangan dari change directory. Dengan perintah ini kita bisa menavigasi direktori atau folder yang berbeda di komputer. Baik, kita praktekkan. Kita keluar dari direktori Windows sistem 32. Kita coba berpindah ke folder program files. Baik, sudah masuk ke dalam direktori program files. Kita kembalikan atau kita keluarkan dari program files. Untuk perintah selanjutnya yaitu cls. cls kepanjangan dari clear screen, untuk membersihkan atau menghapus semua teks yang tampil pada layar command prompt sehingga layar tampak kosong dan bersih. Ini berguna untuk menyederhanakan tampilan dan menghapus riwayat perintah yang telah dijalankan sebelumnya. cls. Baik, pada tampilan CMD sudah bersih dengan menggunakan perintah cls. Selanjutnya cls slash tanda tanya. Oke, ini merupakan penjelasan dari perintah cls. Selanjutnya dir slash tanda tanya. Untuk perintah dir slash tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan informasi bantuan tentang perintah dir. Ini menunjukkan daftar opsi dan sintaks yang dapat digunakan dengan dir yang merupakan perintah untuk menampilkan isi direktori. Nah, seperti dir slash p ini untuk menampilkan hasil per halaman, kemudian dir slash a ini untuk menampilkan file dengan atribut tertentu. Untuk selanjutnya ipconfig. Perintah ipconfig pada command prompt digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan IP komputer seperti alamat IP,
kemudian subnet mesh, kemudian default gateway dari setiap adapter jaringan yang terdapat pada komputer. Selanjutnya ipconfig/all. Pada perintah ipconfig/all ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap tentang semua adapter jaringan di komputer. Perintah ini memberikan rincian konfigurasi yang jauh lebih luas dibandingkan perintah ipconfig. Di sini informasi yang ditampilkan nama host, kemudian alamat IP address, subnet mask, kemudian default gateway, dan banyak informasi lainnya. Perintah ini berguna untuk memeriksa pengaturan jaringan, untuk meninjau konfigurasi lengkap dari setiap antarmuka jaringan, termasuk detail penting seperti alamat IP, status DHCP, dan DNS. Kemudian untuk mengelola jaringan seperti membantu administrator jaringan dalam mengelola dan memonitor pengaturan jaringan komputer. Kemudian untuk perintah selanjutnya ipconfig/release. ipconfig/release ini digunakan untuk melepaskan atau merilis alamat IP yang diperoleh dari server DHCP. Dengan kata lain, ini menghapus alamat IP yang saat ini digunakan oleh komputer. Ini bisa dilihat ada koneksi WiFi terputus, kemudian akan menyambung lagi, mereset dari alamat IP yang saat ini digunakan oleh komputer. Kita coba lagi dengan perintah ipconfig renew. Perintah ipconfig renew ini digunakan untuk memperbarui atau meminta kembali alamat IP dari server DHCP setelah alamat IP dilepaskan menggunakan ipconfig release. Perintah ini menginstruksikan adapter jaringan untuk mendapatkan alamat IP baru dari server DHCP. Fungsi dan kegunaan dari perintah ini untuk memperbarui konfigurasi jaringan, terutama jika kita mengalami masalah koneksi seperti konflik alamat IP atau perubahan jaringan. Dan fungsinya sebenarnya adalah untuk menghubungkan kembali jaringan atau mengembalikan koneksi setelah menggunakan ipconfig release. Dan perintah selanjutnya ipconfig/display.js.
API config display DNS ini digunakan untuk menampilkan isi cache DNS resolver lokal. Cache DNS menyimpan nama dari domain yang baru saja kita akses dan alamat IP yang terkait. Sehingga saat kita mengunjungi situs yang sama, loading menjadi lebih cepat karena tidak perlu memeriksa server DNS lagi. Informasi yang ditampilkan ini adalah nama domain yang disimpan dalam cache, kemudian alamat IP yang terkait, lalu waktu yang tersisa sebelum cache DNS untuk entry tersebut dihapus. Fungsi dari perintah ini adalah untuk meningkatkan performa jaringan, memeriksa keamanan, dan membacakan masalah DNS. API config flush DNS ini tidak saya lakukan karena dia akan menghapus semua entry dalam cache DNS. Jadi perintah API config flush DNS ini akan menghapus semua entry dalam cache sehingga semua data atau situs yang kita akses akan hilang. Ini berguna untuk memperbarui cache DNS dan meningkatkan keamanan untuk menghapus entry DNS yang mencurigakan atau yang mungkin menyebabkan atau disebabkan oleh malware. IP config / register DNS. Perintah IP config register DNS digunakan untuk memperbarui semua pendaftaran DNS dan merefresh pendaftaran nama komputer di server DNS. Perintah ini berguna dalam jaringan yang menggunakan layanan dynamic DNS untuk memperbarui data DNS secara otomatis. Setelah menjalankan perintah ini, komputer akan meminta server DNS untuk memperbarui record DNS. Biasanya proses ini akan memakan waktu beberapa menit tergantung pada konfigurasi jaringan dan server DNS. Lanjut untuk perintah selanjutnya yaitu ping. Perintah ping ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan antara komputer dan perangkat lain di jaringan yang sama. Perintah ini mengirimkan paket data ke alamat IP atau domain yang dituju dan menunggu balasan. Hasilnya menunjukkan apakah perangkat tujuan dapat dijangkau dan seberapa cepat respons yang diterima. Kita contohkan, kita ping ini ping ke alamat google.com. Yang ditampilkan hanya 4 baris saja untuk ping. Kemudian oh ya, untuk fungsi lainnya untuk min t ini untuk menjalankan ping secara terus-menerus sampai dihentikan secara manual dengan kontrol break atau kontrol C. Kita coba.
ping google.com minty. Nah, ini statistik yang ditampilkan akan terus menerus sampai kita menghentikan dengan manual dengan control break atau control C. Oke, kita hentikan. Nah, ini 17 baris statistik yang ditampilkan. Ini keterangan dari statistik ini menunjukkan waktu respons, kemudian loss, ini persentase paket yang hilang, kemudian TTL, time to live, ini menunjukkan berapa banyak hop atau pemberhentian atau lompatan yang dapat dilakukan di paket di jaringan. Untuk fungsinya secara garis besar adalah untuk memeriksa koneksi internet, memeriksa jaringan lokal, dan memeriksa server atau website. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya, net start. Perintah net start ini digunakan untuk menampilkan berbagai informasi jaringan terkait koneksi jaringan yang aktif, routing table, statistik jaringan, dan status port di sistem komputer. Perintah ini berguna untuk memantau aktivitas jaringan dan mendiagnosis masalah jaringan. Selanjutnya, perintah tracer. Perintah tracer atau trace route ini digunakan untuk melacak jalur atau rute yang dilalui paket data dari komputer ke tujuan jaringan, seperti dari ke alamat IP atau domain di internet. Trace route ini menunjukkan setiap hop atau lompatan yang terjadi antara komputer dengan server tujuan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tersebut. Kita coba melacak jalur ke domain atau alamat IP. Research google.com. Fungsi dari perintah ini untuk melacak jalur ke domain atau alamat IP google.com. Yang hasil yang ditampilkan pada jelas perintah alam percuma trace route ini adalah hop atau lompatan, kemudian alamat IP, waktu respons, kemudian fungsinya adalah untuk mendiagnosis keterlambatan, kemudian menelusuri rute internet, dan menganalisis performa jaringan. Dari contoh di atas, setiap baris menunjukkan hop berikutnya yang ditempuh oleh paket dengan waktu round trip untuk setiap hop. Baik, selanjutnya perintah packing. Packing pada command prompt adalah kombinasi dari perintah ping dan tracer. Perintah ini digunakan untuk menganalisis jalur jaringan yang dilalui paket data menuju tujuan, sekaligus memberikan informasi yang lebih mendetail tentang kehilangan paket atau paket loss,
di setiap hub di sepanjang rute. Untuk penggunaan dari Petping ini coba perintah ini akan melacak rute ke domain google.com dan memberikan informasi tentang paket loss serta waktu respons. Hasil yang ditampilkan adalah waktu respons, kemudian laju paket loss, kemudian statistik akhir. Ini memberikan ringkasan statistik termasuk rata-rata paket loss dan latensi di sepanjang rute. Dan selanjutnya yaitu NS Lookup. NS Lookup ini digunakan untuk melakukan pencarian DNS untuk mengetahui alamat IP yang terkait dengan nama domain. Ini berguna untuk mendiagnosis masalah terkait DNS seperti kegagalan resolusi nama domain atau untuk mengetahui informasi terkait domain. Kita coba untuk menggunakan perintah ini. Dan untuk kegunaan umum dari perintah NS Lookup ini adalah untuk memecahkan masalah resolusi nama domain, kemudian mendiagnosis masalah DNS, kemudian untuk mengakses catatan DNS yang lainnya. Untuk perintah selanjutnya yaitu Nets. Perintah Nets ini berfungsi untuk memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi dan mengelola berbagai aspek pengaturan jaringan di sistem Windows. Ini memberi kontrol untuk konfigurasi IP, firewall, dan masih banyak lagi. Contohnya untuk melihat konfigurasi IP adapter, pada tampilan ini menampilkan konfigurasi IP untuk adapter Bluetooth network connection, termasuk alamat IP untuk gateway dan server DNS. Dengan perintah Nets ini, kita dapat melakukan berbagai tugas manajemen dan konfigurasi jaringan melalui baris perintah yang efisien. Selanjutnya, perintah root. Perintah route ini digunakan untuk menampilkan dan mengonfigurasi tabel routing di komputer yang menjalankan sistem operasi Windows. Tabel ini berisi informasi tentang bagaimana paket data dikirim melalui jaringan, termasuk rute yang digunakan untuk berbagai tujuan.
coba untuk perintah route print. Perintah ini menampilkan tabel rute yang berisi daftar jaringan dan gateway yang digunakan untuk mencapai jaringan tersebut. Untuk menambahkan rute statis, kita gunakan perintah route add. Mas Nah, untuk rute 192, rute IP 192.168.20 dan subnet mas 255 255 sudah berhasil ditambahkan. Print. Ini sudah ditampilkan net masnya ini, kemudian gateway-nya ini. Kemudian untuk menghapusnya kita gunakan perintah delete 192.168.0. Nah, sudah berhasil, kita cek lagi. Nah, sudah hilang ya, tidak tampil lagi di sini. Secara umum perintah ini untuk mengonfigurasi routing jaringan, kemudian mendiagnosis masalah jaringan dan mengelola rute statis dan mengonfigurasi jaringan multi gateway. Dengan perintah route ini, kita dapat mengelola dan mendiagnosis pengaturan routing untuk memastikan paket data mencapai tujuan dengan benar melalui jaringan. Selanjutnya untuk perintah yang terakhir adalah net. Perintah net ini adalah digunakan untuk mengelola berbagai aspek jaringan dan sumber daya yang ada dalam sistem. Dengan net, kita dapat menjalankan berbagai perintah untuk mengonfigurasi dan memelihara jaringan, mengelola pengguna dan grup, serta mengelola sumber daya jaringan seperti berbagai file dan printer. Dan untuk perintah net config workstation, perintah ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan untuk workstation. Perintah net ini untuk mengelola pengguna dan grup, kemudian berbagi sumber daya, memelihara koneksi jaringan, serta mengelola layanan jaringan. Baik, sekian tugas 2 yang
sudah saya praktekkan, yaitu perintah TCP atau IP pada command prompt. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.